Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Aulia Ayam Kolbi dari kelas 1B jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Baik, video ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dasar BK. Materi yang akan saya bawakan yakni berjudul Program Bimbingan dan Konseling. Baik, langsung saja kita masuk kepada inti materinya and enjoy the video. Oke, baik, untuk materi yang pertama ialah pengantar urgensi program bimbingan dan konseling di sekolah atau madrasah. Saat ini, keberadaan bimbingan dan konseling di sekolah termasuk madrasah sudah tampak lebih baik apabila dibanding dengan era sebelumnya. Pengakuan ke arah pelayanan bimbingan dan konseling atau konseling sebagai suatu profesi sudah semakin mengkristal, terutama dari pemerintah dan kalangan profesional lainnya. Meskipun demikian, masih adanya persepsi negatif tentang bimbingan dan konseling, terutama tentang keberadaannya di sekolah dan madrasah dari para guru mata pelajaran sebagai pengawas, kepala sekolah dan para siswa. Orang tua, siswa, bahkan dari guru BK sendiri. Selain persepsi negatif tentang BK, juga sering muncul tudingan miring terhadap guru bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, seperti guru tidak ada aktivitas atau guru tidak ada kegiatan, guru pasif, dan tuding-tudingan miringan lainnya. Oke, baik, berkenaan dengan perencanaan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah, perlu dilakukan persiapan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, studi kelayakan. Studi kelayakan merupakan refleksi tentang alasan-alasan mengapa diperlukan suatu program bimbingan. Dari studi kelayakan dapat dilihat mana program yang lebih baik untuk dilaksanakan dalam layanan bimbingan terhadap siswa. Dari hasil studi kelayakan juga akan diperoleh mana yang layak untuk dituangkan dalam bentuk program bimbingan dan konseling. Baik, untuk yang kedua ialah penyusunan program bimbingan. Penyusunan program bimbingan dapat dikerjakan oleh tenaga ahli bimbingan atau guru BK atau konselor sekolah dan madrasah atau koordinator BK apabila di sekolah dan madrasah yang bersangkutan memiliki beberapa orang guru BK dengan melibatkan tenaga bimbingan yang lain. Penyusunan program bimbingan harus merujuk pada kebutuhan sekolah dan madrasah secara umum dan lingkup layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Lingkup layanan bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah dari aspek bidang pelayanan bimbingan dan konseling meliputi bidang yang pertama pengembangan pribadi, pengembangan sosial, pengembangan kegiatan belajar, pengembangan karir, pengembangan kehidupan berkeluarga, dan pengembangan kehidupan beragama. Selanjutnya, aspek-aspek jenis layanan bimbingan dan konseling meliputi yang pertama layanan orientasi, layanan informasi, layanan penempatan dan penyaluran, layanan penguasaan konten, konseling perorangan, konseling kelompok, bimbingan kelompok, layanan konsultasi, dan yang terakhir ialah layanan mediasi. Selanjutnya, aspek pendukung meliputi yang pertama aplikasi instrumen, himpunan data, konferensi kasus, kunjungan rumah, dan alih tangan kasus. Selanjutnya, format layanannya meliputi yang pertama format individual, format kelompok, format klasikal, format lapangan, dan format politik. Dalam menyusun rencana program BK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Dalam menyusun rencana BK harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, pola dasar yang mana sebaiknya dipegang dan strategi mana yang paling tepat untuk diterapkan. Yang kedua, bidang-bidang atau lingkup bimbingan mana yang perlu diprioritaskan. Yang ketiga, bidang-bidang atau jenis layanan yang mana sesuai untuk melayani kebutuhan para siswa. Yang keempat, keseimbangan yang wajar antara pelayanan bimbingan secara kelompok atau secara individual. Yang kelima, pengaturan pelayanan konsultasi. Yang keenam, cara mengadakan evaluasi program. Yang ketujuh, pelayanan rutin dan pelayanan idential. Dan yang kedelapan, tingkat-tingkat kelas yang akan mendapat layanan-layanan bimbingan tertentu. Yang kesembilan, petunjuk-petunjuk atau instruksi-instruksi yang diberikan oleh instansi yang berwenang dan sebagainya.
Baik, yang ketiga ialah penyediaan sarana fisik dan teknis. Program BK memerlukan dukungan dari secara fisik dan teknis. Sarana fisik adalah semua peralatan atau perlengkapan yang dibutuhkan dalam rangka penyusunan program BK seperti ruang kerja tenaga bimbingan atau ruang kerja guru BK beserta peralatannya seperti lemari, perpustakaan BK, ruang konsultasi, ruang tunggu, ruang tata usaha BK, peralatan administrasi dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Penyusunan program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah menempuh langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan karakteristik siswa. Yang kedua, penyusunan program. Penyusunan program pun terbagi. Yang pertama, identifikasi kebutuhan. Yang kedua, penyusunan rencana kegiatan. Yang ketiga, pelaksanaan kegiatan. Yang keempat, penilaian kegiatan. Selanjutnya, penentuan sarana personal dan pembagian tugas. Sarana personal dalam penyusunan rencana BK adalah orang-orang yang akan dilibatkan dalam penyusunan program BK dan penekanan diberikan tugas. Orang-orang yang bisa dilibatkan dalam penyusunan rencana program BK di sekolah dan madrasah adalah konselor atau pembimbing, kepala sekolah dan madrasah, guru mata pelajaran, pegawai administrasi, perwakilan orang tua, dan komite sekolah dan madrasah. Selanjutnya ialah kegiatan-kegiatan penunjang. Diperlukan kegiatan-kegiatan pendukung, terutama pertemuan staf, bimbingan atau hubungan dengan masyarakat dan instansi lain yang interaktif dengan rencana program BK yang akan disusun. Misalnya rencana penyusunan program BK yang berkenaan dengan bidang karir, bisa melibatkan lembaga-lembaga karir tertentu dan lain-lain sebagainya. Jadi dapat dikatakan bahwa program pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik. Program pelayanan bimbingan dan konseling masing-masing sekolah atau unit madrasah dikelola dengan memperhatikan keseimbangan dan kesinambungan program antar kelas dengan menyinkronkan program layanan orientasi, bimbingan dan konsultasi dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler, serta penggunaan fasilitas sekolah dan madrasah secara efektif dan efisien. Program tersebut telah disusun secara matang dalam bentuk detail kegiatan yang dilakukan atau dilaksanakan, tentunya membutuhkan komitmen yang kuat dari seluruh staf program, tidak hanya petugas dan pembinaan BK, tetapi juga termasuk dukungan dari sekolah dan keterlibatan aktif peserta didik di dalamnya. Termasuk di dalamnya keterlibatan guru mata pelajaran dalam memahami kerangka filosofi dan konseptual program serta layanan bimbingan dan konseling yang mendukung program akademik. Berkat dukungan tersebut, keterampilan dari tujuan pelayanan yang akan dicapai dengan tercapainya secara optimal. Oke, baik, itulah tadi materi yang bisa saya sampaikan mengenai apa saja sih program bimbingan dan konseling di sekolah dan madrasah. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diimplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya kita para calon-calon guru BK. Cukup sekian dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiqi wassa'adah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.